Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas besar kami, yaitu pada mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web menggunakan metode AHP Topsis dengan kasus untuk menentukan pemain terbaik di Liga Spanyol periode 2019-2020. Anggota kelompok yaitu saya sendiri, Didit Guntur Fitriadi. Selanjutnya ada Rahmat Hidayat, Sanitya Ditama, dan Muhammad Nuzhan. Pengertian metode AHP atau Analytical Hierarchy Process adalah metode untuk memecahkan suatu situasi yang kompleks tidak terstruktur ke dalam beberapa komponen dalam susunan yang hierarki dengan memberi nilai subjektif tentang pentingnya setiap variabel secara relatif dan menetapkan variabel mana yang memiliki prioritas paling tinggi guna mempengaruhi hasil pada situasi tersebut. Tahapan metode AHP yaitu 1. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. 2. Membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. 3. Membuat matriks perbandingan berpasangan. 4. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilaian seluruhnya. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Selanjutnya mengulang langkah 3, 4, dan 5 untuk setiap tingkat hierarki. Selanjutnya menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan, dan terakhir memeriksa konsistensi hierarki. Kelebihan metode AHP yaitu memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan. Memperhitungkan daya tahan atau ketahanan output, analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Selain itu, AHP mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang multi-objektif dan multi-kriteria yang berdasarkan pada perbandingan preferensi dari setiap elemen dalam hierarki. Jadi, model ini merupakan suatu model pengambilan keputusan yang komprehensif. Adapun kekurangannya yaitu metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. Untuk melakukan perbaikan keputusan harus dimulai lagi dari tahap awal. Bila partisipan yang kuat maka akan mempengaruhi partisipan yang lainnya. Penilaian cenderung subjektif karena sangat dipengaruhi oleh situasi serta frekuensi persepsi konsep dasar dan sudut pandang partisipan. Selanjutnya itu pengertian dari Topsis atau teknik way for order preference by similarity to ideal solution didasarkan pada konsep di mana alternatif yang terpilih atau terbaik tidak hanya memiliki jarak terdekat dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Solusi ideal didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut, sedangkan solusi negatif ideal terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai oleh setiap atribut. Adapun tahapan metode Topsis itu membuat matriks keputusan yang ternormalisasi, membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot, membuat matriks solusi ideal dan matriks solusi ideal negatif serta positif, menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif, menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Kelebihan dan kekurangan metode Topsis. Kelebihan dari metode Topsis yaitu konsepnya yang sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Adapun kekurangannya yaitu belum adanya penelitian bobot prioritas yang menjadi prioritas hitungan terhadap kriteria yang berguna untuk meningkatkan validitas nilai bobot perhitungan kriteria. Maka dengan alasan ini metode ini dapat dikombinasikan misalnya dengan metode AHP agar menghasilkan output atau keputusan yang lebih maksimal. Belum adanya bentuk linguistik untuk penilaian alternatif terhadap kriteria. Biasanya bentuk linguistik ini diinterpretasikan dengan bentuk bilangan fuzzy. Selanjutnya, belum adanya mediator seperti hierarki. Jika diproses secara mandiri, maka dalam ketepatan pengambilan keputusan cenderung belum menghasilkan keputusan yang sempurna.
yaitu penggabungan metode apoptopsis. Melakukan penelitian dengan mengkombinasikan metode apoptopsis untuk mendapatkan alternatif dan kriteria yang sesuai dengan tujuan. Topsis memanfaatkan sepenuhnya informasi atribut, memberikan peringkat alternatif pada kardinal, dan tidak memerlukan preferensi atribut. Untuk mendapatkan kriteria, peneliti menggunakan analytical hierarchy proses karena AHP tidak hanya membantu pengambilan keputusan sampai pada keputusan terbaik, tapi juga memberikan alasan yang jelas bahwa itu adalah yang terbaik. Lalu, Topsis memberikan solusi yang tidak hanya paling dekat dengan hipotesis terbaik, tetapi yang juga paling jauh dari yang hipotesis terburuk. Namun, metode Topsis memerlukan alat yang efisien untuk mengevaluasi kepentingan relatif dari kriteria yang berbeda sehubungan dengan tujuan dan AHP menyediakan alat tersebut. Jadi, AHP Topsis ini sangat cocok untuk digabungkan. Adapun literatur terdahulu pada tahun 2019 yaitu rancang bangun sistem pendukung keputusan penilaian karyawan terbaik dengan metode Topsis berbasis web. Pada tahun 2019 juga ada AHP Topsis pada pemilihan marketplace terbaik untuk memulai kegiatan bisnis. Selanjutnya, sistem mendukung keputusan seleksi atlet panahan menggunakan logik fuzzy metode AHP Topsis. Pada tahun 2020 ada pun juga yaitu penerapan sistem penentuan mahasiswa lulusan berprestasi menggunakan metode AHP berbasis web. Yang terakhir yaitu perancangan supplier bahan baku plat pembuatan hopper dengan metode AHP dan Topsis, studi kasus PT Semen Indonesia Long Stick. Selanjutnya itu penggabungan metode AHP Topsis. Lalu tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita yaitu menentukan kriteria dan alternatif. Kita langsung masuk ke metode AHP tersebut, yaitu menentukan tabel perbandingan berpasangan, di mana konsep dasar AHP adalah penggunaan matriks pairwise comparison, di mana untuk menghasilkan bobot relatif antar kriteria. Suatu kriteria nanti akan dibandingkan dengan kriteria lainnya dalam hal seberapa penting kriteria tersebut dibandingkan kriteria lain. Menghitung nilai eigen. Normalisasi tabel sebelumnya dengan membagi nilai tiap kolom dengan nilai total pada kolom tersebut. Nilai eigen dihitung dengan mencari rata-rata tiap baris dari tabel yang telah dinormalisasi. Selanjutnya, menghitung konsistensi. Langsung masuk ke dalam metode Topsis, yaitu menormalisasikan matriks keputusan. Selanjutnya, menghitung matriks normalisasi terbobot. Menghitung solusi ideal positif dan negatif tiap kriteria. Selanjutnya, menghitung jarak ideal positif dan negatif tiap alternatif. Selanjutnya yaitu menghitung nilai akhir dan menentukan peringkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu untuk menjelaskan cara kerja aplikasi yang telah dibuat. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang source code program, metode, dan tampilan. Web yang kami buat merupakan web statis yang menggunakan layanan dari GitHub Pages. Kami menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, serta jQuery. Pertama, saya akan membahas tentang tampilannya terlebih dahulu. Kami menggunakan 4 file HTML, index.html, kriteria.html, alternatif.html, dan hasil.html. Yang pertama, index.html. Untuk source code berikut adalah untuk bagian navbar atas, bagian ini. Source code berikut untuk navbar samping atau bagian ini. Source code ini untuk bagian card ini. Setelah itu, di sini ada source code untuk tabel kriteria. Ini untuk tabel alternatif, dan ini untuk
hasil perankingan. Kemudian pada kriteria.html, source code-nya sama seperti tadi, navigasi atas, navigasi samping. Kemudian untuk part 1 atau untuk card bagian ini, tabel kriteria, tabel alternatif, dan modal tambah serta edit untuk tampilan pop-up untuk menambah kriteria dan mengedit kriteria. Kemudian untuk alternatif.html hampir sama seperti tadi, diawali dengan navigasi atas dan navigasi samping. Kemudian ada card untuk bagian ini. Kemudian ada source code untuk card bagian ini. Tabel alternatif yang berisi alternatif, modal tambah, dan modal edit, sama seperti yang sebelumnya. Kemudian untuk file yang terakhir, untuk hasil.html, diawali dengan navbar atas dan navbar samping seperti yang sebelumnya. Untuk source code ini adalah untuk bagian card ini. Kemudian ada data kriteria dan alternatif. Kemudian ada tabel untuk perhitungan AHP, tabel perbandingan berpasangan, nilai eigen, serta konsistensi. Kemudian masuk kepada bagian perhitungan tampilan perhitungan topsis. Ada tabel normalisasi, tabel normalisasi terbobot, solusi ideal positif dan negatif, jarak ideal negatif, positif dan negatif, serta tabel nilai akhir. Ya, untuk tampilan itu saja. Selanjutnya saya akan membahas tentang source code, metode atau perhitungannya pada file JavaScript. Pertama di sini ada event listener. Ini gunanya untuk yang animasi yang seperti berikut. Kemudian di sini ada fungsi dokumen.ready. Ini digunakan untuk menjalankan fungsi jika halaman web sudah di-load sepenuhnya. Di sini ada get kriteria dan get alternatif. Ini adalah fungsi untuk mengambil data kriteria dan data alternatif dari file JSON. Tetapi jika user sudah menambah atau mengedit kriteria, dia akan mengambil data dari local storage browser. Kemudian ada fungsi update tabel kriteria dan update tabel alternatif untuk mengupdate tabel berdasarkan data yang telah diambil. Selanjutnya, untuk perhitungannya, tahap pertama adalah hitung AHP. Yang pertama di sini adalah get perbandingan untuk mengambil data perbandingan berpasangan dari kriteria. Fungsi get total untuk menghitung total. Fungsi hitung normalisasi untuk menghitung normalisasi. Hitung eigen untuk menghitung nilai eigen. Kemudian hitung konsistensi. Di dalam fungsi hitung konsistensi ada pertama mencari tabel perbandingan berpasangan yang dikalikan bobot atau matriks A. Selanjutnya menjumlahkan tiap baris matriks A dengan fungsi sumrow. Menghitung nilai lambda, menghitung nilai lambda max, kemudian menghitung nilai CI dan menghitung nilai CR. Setelah mengembalikan nilai CR, di sini ada percabangan. Jika nilai CR lebih kecil dari 0,1, maka perhitungan dapat dilanjutkan. Sedangkan jika lebih besar, maka akan muncul alert untuk mengubah data kriteria. Selanjutnya masuk ke perhitungan topsis. Ada
fungsi mat keputusan untuk mengambil matriks keputusan, kemudian mencari matriks ternormalisasi, kemudian menghitung matriks normalisasi terbobot yang dikalikan dengan bobot sebelumnya yang telah dicari dengan metode AHP. Kemudian hitung solusi ideal positif dan negatif, menghitung jarak ideal positif dan negatif, serta menghitung hasil akhir. Dan yang terakhir adalah fungsi untuk perankingan atau menentukan ranking berdasarkan nilai tertinggi hasil perhitungan dengan metode Topsis. Ya, itulah source code untuk perhitungan metodenya. Untuk di bagian hasilnya sama saja, seperti itu juga kurang lebih perhitungannya. Sekian penjelasan source code dari saya. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginputkan nilai pada aplikasi sistem pendukung keputusan AHP Topsis ini. Nah, yang pertama kita masuk ke daftar kriteria. Nah, di sini kita dapat menambah, mengedit, atau menghapus kriteria yang kita inginkan. Sebagai contoh, saya di sini akan menambahkan kriteria. Di sini kita bisa menambahkan nama kriteria yang ingin dimasukkan. Tapi di sini saya akan menulis kriteria 1 sampai kriteria 5. Kriteria 1. Nah, di sini kita juga bisa memilih jenis dari bobotnya itu apakah benefit atau cost. Benefit artinya semakin tinggi nilainya semakin bagus, sedangkan cost semakin kecil nilainya maka semakin bagus. Di sini saya akan memilih benefit. Selanjutnya saya menambahkan kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4, dan kriteria 5. Bisa kita lihat pada tabel nilai kepentingan, mereka memiliki nilai kepentingan yang sama, sehingga nilai pada kolom itu adalah 1. Mereka memiliki nilai 1. Nah, di sini kita akan mengubah nilai kepentingannya melalui menu edit ini. Nah, di sini kita bisa lihat kriteria 1 dan 1 itu tidak bisa diubah. Kenapa? Karena kriteria 1 dan kriteria 1 memiliki nilai yang sama, artinya memiliki nilai kepentingan yang sama, sehingga di sini equality importantnya tidak bisa diubah. Sedangkan kita bisa mengubah nilai kriteria 1 seberapa penting daripada kriteria 2. Nah, di sini saya akan memilih kriteria 1 yaitu slightly more important, artinya 3 kali lebih penting daripada kriteria 2. Untuk kriteria 1 dibandingkan kriteria 3, saya juga memilih slightly more important. Dan kriteria 1 seberapa penting untuk kriteria 4, di sini saya akan memilih much more important. Di sini saya juga memilih much more important. Nah, pada di sini kita bisa lihat mereka bisa memiliki nilai lebih penting atau kurang lebih penting. Less artinya itu tidak lebih penting, sedangkan more itu lebih penting. Nah, di sini saya sudah memilih kriteria 1 seberapa penting dengan kriteria 2, 3, 4, dan 5. Baik, di sini saya selanjutnya akan edit nilai kepentingan kriteria 2 dibandingkan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, bisa kita lihat di sini kan kriteria 2 dan kriteria 2 memiliki nilai yang sama sehingga tidak bisa diubah nilai kepentingannya. Mereka akan mendapatkan nilai kepentingan yang sama, yaitu 1. Sedangkan kriteria 2 dibandingkan kriteria 1, tadi otomatis dia akan memilih 1/3 slightly less important. Artinya tadi bisa kita lihat 1 itu lebih penting daripada 2, sedangkan pada tabel kriteria 2 di sini 1/3 tidak lebih penting daripada kriteria 1.
Nah, di sini kita akan mengedit kriteria 2 dibandingkan dengan kriteria 3. Di sini saya akan memilih equality important, tetap di sini saya akan memilih slightly more important untuk kriteria 2 dibandingkan kriteria 4. Untuk kriteria 2 dibandingkan kriteria 5, di sini saya juga akan memilih slightly more important. Nah, lanjut pada kriteria 3. Nah, di sini bisa kita lihat kriteria 3 dibandingkan kriteria 1, mereka sudah otomatis. Dia tidak lebih penting daripada 1/3 tidak lebih penting daripada kriteria 1. Untuk kriteria 3 dan 2 juga karena kita sudah mengeditnya pada tabel kriteria 2, dia juga otomatis akan terpilih di situ. Nah, kita bisa edit lagi di kriteria 3 seberapa penting untuk kriteria 4. Nah, di sini saya akan memilih slightly more important kembali. Dan di sini saya kriteria 3 dibandingkan kriteria 5, saya juga memilih equality important. Untuk tabel kriteria 4, di sini kita hanya mengedit untuk tabel kriteria 4 dibandingkan dengan kriteria 5. Di sini saya akan tetap memilih equality important. Artinya kriteria 4 sama pentingnya dengan kriteria 5. Nah, untuk di kriteria 5, ini kita tidak usah edit lagi karena kita sudah mengisi pada kriteria-kriteria sebelumnya, sehingga mereka pun otomatis memilih yang mana yang lebih penting dan mana yang sama penting atau lebih penting. Selanjutnya kita lanjut pada data alternatif. Nah, di sini saya akan menginput nilai-nilai dari alternatif untuk nilai alternatifnya untuk pencarian bobot. Nah, nilai alternatif ini yang akan menjadi perhitungan pada AHP top shift nanti, yang mana yang akan kita pilih sebagai acuan kita. Di sini saya akan menambahkan 5 alternatif. Alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, alternatif 4, alternatif 5. Nah, di sini kita akan menginputkan nilai-nilai dari kriteria 1 dan kriteria 5-nya. Sebagai contoh, sini saya akan menginputkan pada kriteria 1 nilainya yaitu 15, untuk kriteria 2-nya 27, 11, 12, dan 200. Sehingga akan muncul pada tabel. Lanjut pada alternatif 2. Yang dimaksud dengan alternatif di sini perlu dijelaskan bahwa ini adalah apa pilihan yang akan kita ambil nanti. Nah, ini merupakan nilai-nilai bobot yang kita masukkan dari tabel kepentingan-kepentingan tadi. Maka ini akan mempengaruhi perhitungan. Ketika nilainya kriteria di sini berapa, semakin tinggi, semakin bagus. Itu yang akan menjadi, karena saya tadi memilih benefit, maka semakin tinggi nilai antara kriteria 1 dan alternatif yang dipilih, maka AHP Topsis akan menghitung bahwa itu yang lebih penting. Nah, untuk alternatif 2, di sini saya akan memasukkan nilai kriteria 1-nya 13, kriteria 2-nya 25, 13, 15, dan 100. Lanjut pada alternatif 3, 17, 29, 12, 11,
24. Lanjut pada alternatif 4. 11, 20, 18, 13, versus 14. Alternatif 5, 21, 18, 25, 18, dan 190. Nah, baik. Di sini kita sudah memiliki nilai-nilainya. Kita memiliki beberapa pilihan, alternatif 1 sampai alternatif 5, dan kita memiliki nilai-nilainya. Nah, nilai ini adalah kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4, dan kriteria 5. Jadi nanti AHP Topsis akan menghitung semua nilai ini dan dibandingkan dengan bobot nilai pada tabel kriteria tadi, tabel kriteria ini. Jadi setiap nilai akan dibandingkan seberapa lebih pentingnya kriteria itu sehingga mendapatkan nilai bobot dari untuk alternatif tadi. Nah, selanjutnya untuk penjelasan perhitungannya dilanjutkan kepada teman saya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sistem pendukung keputusan, yaitu AHP Topsis. Baik, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Nuzhan. Di sini ingin menjelaskan di bagian studi kasus dari kelompok SPK AHP Topsis, di mana kasusnya itu sistem pendukung keputusan penentuan pemain terbaik Liga Spanyol 2019-2020. Baik, langsung saja ke inputan menu data kriteria untuk masukkan data kriteria untuk AHP Topsis. Baik, langsung ke data kriteria. Di sini ingin saya menjelaskan kasusnya. Kasusnya ini ya tadi sistem pengambilan keputusan tentang pemain terbaik Liga Spanyol 2019-2020. Baik, di sini tambah kriteria. Nah, di kriteria ini yaitu kita memasukkan kriteria dulu. Di sini saya ingin memasukkan ada 8 kriteria. 5 dan juga ada 12 alternatif. Baik, lanjut ke kriteria pertama. Kriteria pertama yaitu jumlah gol. Di sini bersifat benefit atau cost, yaitu benefit. Simpan. Baik, langsung masuk ke tabel data kriteria. Baik, tambah lagi data kriteria yang kedua yaitu jumlah assist. Di sini bersifat benefit juga. Nah, di sini nilai kepentingannya. Jumlah assist apakah sama dengan jumlah gol? Di sini saya kasih nilai kepentingannya 1/2. Baik, simpan. Terus lanjut ke tambah kriteria ketiga, yaitu shot on target. Dimana berjenis benefit juga dan nilai kepentingannya
Shot on target bernilai ya, 1/4 dari jumlah gol. Sepertiga dari jumlah assist. Baik, simpan. Karena shot on target itu hanya menyepak saja, hanya menyuting, tidak membuahkan hasil atau gol. Jadi nilai kepentingannya cuma 1/4 dari jumlah gol dan 1/3 dari jumlah assist begitu. Lanjut. Tambah kriteria lagi, itu kemenangan tim. Bernilai benefit. Terus kemenangan tim, sini saya kasih nilai ya imbang lah, karena kan kemenangan tim itu juga berpengaruh dari jumlah gol kita. Di sini kemenangan tim lebih besar ya, 2% dari assist. Di sini kemenangan tim ya 3 lah begitu. Simpan. Lanjut ke tambah kriteria kelima, yaitu waktu bermain. Bernilai benefit. Di sini waktu bermain bernilai cost. Karena semakin dikit dia bermain tapi mencetak golnya banyak, itu lebih baik ketimbang waktu bermainnya banyak dan jumlah golnya sama dengan yang waktu dikit tadi. Jadi di sini bersifat cost. Karena semakin dikit bermain, karena golnya sama tadi. Nah, itu dia. Baik, sini saya kasih skor 5 deh. Simpan. Baik, lanjut ke tambah kriteria ke selanjutnya, yaitu of the match. Bernilai benefit. Ini kepentingannya masih sama juga. Terus masih 2 kali assist, on target 3 kali, 4, 5. Selanjutnya kriteria ke-7, kartu kuning. Kartu kuning dan merah. Di sini bernilai cost lah, jenisnya cost ya pasti, karena semakin dikit kartu semakin baik. Terus kepentingannya 5, 4. Keuangan tim.
simpan. Tapi kriteria selanjutnya yaitu passes, atau yang bisa kita sebut melewati orang. Di sini bersifat benefit. Passes ini kepentingannya ya 3 lah. Dua. Pasisnya baik. Ini dia di daftar kriteria. Lanjut ke tambah data alternatif. Baik, tambah data alternatif. Alternatif pertama sini Lionel Messi. Ya tadi ini kan datanya dari Liga Spanyol, jadi pemain-pemainnya saya ambil dari Liga Spanyol juga. Baik, di sini saya ambil karena baik data alternatif ini saya ambil karena dalam Liga Spanyol ada beberapa tim yang masuk dalam kriteria, di mana tim dengan peringkat 6 teratas akan saya ambil 2 diantaranya alternatif itu. Saya ambil dengan data alternatif yang lain. Misal, di Barcelona ada 2 saya ambil. Di Real Madrid ada 2 saya ambil. Sampai ke Atletico Madrid yang ke-6. Sini jadi masing-masing ada 2 diambil. Jadi alternatif. Jadi begitu. Dan juga yang paling berpengaruh dari tim itu. Jadi saya ambil 2 yang berpengaruh dari tim itu. Dimana tim ini di sini sudah saya sebutkan. Di sini datanya data murni dari, tidak murni juga sih. Ada beberapa yang fakta. Saya ambil dari link dari website dari Liga Spanyol sendiri. Di sini jumlah gol Messi ada 19. Ambil assist ada 4. 12. 12. Simpan. Baik, lanjut ke data selanjutnya. Alternatif selanjutnya itu Karim Benzema. Alternatifnya murni ya dari tim La Liga, tim 6 teratas La Liga, dan masing-masing saya ambil 2. Jumlah golnya 14. Yes, 16.
267. Simpan. Baik, selanjutnya visualize. Sebelas 720 11. Nah, sudah selesai input ke 12-nya. Di sini ada 12 alternatif. Baik, lanjut. Kita lihat apakah hasilnya, siapa yang menang, siapa yang nilai terbaik dari pemain terbaik ini yang sudah diinputkan dari kriterianya sampai ke alternatifnya dan juga nilai-nilainya, nilai bobot-bobotnya. Kita lihat siapa yang terbaik. Baik, setelah selesai perhitungan alternatifnya, maka lanjut diproses dengan mengklik hasil perhitungan. Kalau diklik, nah di sini adalah hasil perhitungannya, di mana ada tahap-tahapnya untuk menghitung keputusan AHP-TOPSIS ini. Di sini saya jelaskan sedikit, ada beberapa. Baik, di sini ada data kriteria dan data alternatif yang telah diinput tadi, yang di awal tadi. Terus lanjut ke perhitungan menentukan tabel perbandingan perpasangan. Nah, di sini yang diinputkan nilai kepentingan yang tadi. Di sinilah hasil inputannya tadi. Terus lanjut ke menghitung nilai agent. Nah, untuk menghitungnya, normalisasi tabel sebelumnya dengan membagi tiap kolom dengan nilai total pada kolom tersebut. Nah, nilai agent dihitung dengan mencari rata-rata tiap baris dari tabel yang telah dinormalisasi. Nah, artinya kan dari tiap kolom itu dihitung berapa hasilnya, maka dihasilkan adalah nilai agent, maka itulah nilai agentnya. Jadi jumlah kolom tuh nilai kolom, maka hasilnya adalah nilai agent. Nah, begitu. Terus lanjut ke menghitung konsistensi. Di mana tahap ini ada beberapa langkah untuk menghitungnya, yaitu 1, kalikan tiap kolom tabel perbandingan berpasangan dengan nilai agent yang didapat tadi atas tadi. Nah, begitu. Terus hitung total tiap baris. Terus hitung nilai lambdanya dengan membagi nilai total dengan nilai agentnya. 4, hitung nilai lambda max dengan menghitung rata-rata nilai lambda. Nah, maka hasilnya adalah bisa dilihat di bawah ini. Nah, 5, menghitung nilai CE dengan rumus berikut. Terus 6, menghitung nilai CR dengan rumus berikut. Maka jika nilai CR kurang dari 0,1 atau 10%, maka matriks memiliki perbandingan yang konsisten. Sedangkan jika nilai CR lebih dari 0,1 atau 10%, maka nilai perbandingan kriteria perlu diubah. Begitu. Baik, lanjut ke menormalisasi matriks keputusan. Nah, bisa dilihat ini hasil di atas tadi. Hitung matriks keputusan normalisasi dengan rumus, bisa dilihat di layar. Terus, maka hasilnya akan seperti ini. Inilah hasil normalisasi, tabel normalisasi yang dihitung tadi. Terus lanjut ke menghitung matriks normalisasi terbobot. Nah, di sini kalikan tiap kolom dengan bobot kriteria yang didapat dari proses AHP atau nilai agent. Nah, rumusnya bisa dilihat di layar. Maka hasilnya adalah seperti ini. Lanjut ke menghitung solusi ideal positif dan negatif tiap kriteria. Di sini solusi ideal positif adalah nilai maksimum pada kriteria. Jika kriteria bertipe cost, maka yang diambil adalah nilai minimumnya. Solusi ideal negatif adalah nilai minimum pada tiap kriteria. Jika kriteria bertipe cost, maka yang diambil adalah nilai maksimumnya. Begitu. Nah, bisa dilihat di gambar, ini tabelnya. Terus lanjut ke menghitung jarak ideal positif dan negatif tiap alternatif. Nah, jika nilai ideal positif, maka rumusnya begini. Jika ideal negatif, rumusnya begini.
positif di atas, negatif di bawah. Ini dia tabelnya. Terus lanjut. Nah, akhirnya menghitung nilai akhir dan menentukan peringkat. Inilah cara yang terakhir, atau menghitung nilai akhir atau nilai preferensi. Nah, maka di sini ada alternatif A1 sampai A12 dan nilai akhirnya 1 sampai 12. Nah, di sini ada peringkatnya 1 sampai 12. Maka hasil dengan nilai tertinggi adalah nilai alternatif terbaik. Jadi begitu. Kesimpulannya adalah nilai tertinggi dari hasil perhitung SPK apoptosis ini adalah alternatif 1 dengan nilai 0,9564 dengan peringkat ke-1. Dan yang terendah alternatif 11 yaitu 0,1663. Maka begitulah hasilnya. Jadi nilai yang tertinggi adalah alternatif terbaik untuk menghitung permain terbaik Liga Spanyol ini. Itulah akhirnya. Baik, terima kasih.